Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Ali Mukromin, Sinta Dewi Aryani, Siska Amelia, Sinta Triwidianingrum, Mafira Rahmania Ramadhani, dan Nabila Sekar Langit. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut modal atau ekuitas, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban atau hutang. Selanjutnya ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi terdiri dari yang pertama ada harta atau aktiva, merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomis pada masa yang akan datang. Yang kedua ada utang. Utang merupakan hak atau klaim terhadap harta dari pihak selain pemilik. Utang lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada modal. Modal adalah hak pemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan hutang. Pemberian nama akun modal atau modal tergantung jenis perusahaannya. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kelima ada beban. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain atas aktiva atau peningkatan kewajiban karena adanya penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau melakukan aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang terakhir ada pref. Adalah pengambilan aset atau kas perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya ada bentuk persamaan akuntansi dasar. Yang pertama, keseimbangan antara harta dan modal. Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber pembelanjaan untuk melakukan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, harta harus sama atau seimbang dengan sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan yang diperoleh dari pemilik disebut ekuitas atau modal. Keseimbangan atau kesamaan biasanya dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan akuntansi. Hubungan kedua hal di atas dapat dinyatakan sebagai keseimbangan antara harta dan modal, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu harta sama dengan modal. Kemudian yang kedua, harta sama dengan utang ditambah modal. Harta perusahaan yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan dalam kegiatan diperoleh melalui dua sumber, yaitu dari pemilik dan kreditur. Sumber pembelanjaan dari pemilik disebut ekuitas, sedangkan sumber pembelanjaan yang diperoleh dari kreditur bagi pemilik akan menjadi suatu kewajiban untuk mengembalikannya. Hal ini disebut sebagai kewajiban atau utang, sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Harta sama dengan utang plus modal. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar tentang akuntansi yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Atau harta sama dengan utang plus modal. Atau harta dikurangi utang sama dengan modal. Selanjutnya mengenai fungsi persamaan akuntansi dasar. Fungsi dari persamaan akuntansi dasar berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam suatu perusahaan saat terjadi suatu transaksi, dan untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Berikutnya, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dengan adanya transaksi dapat mempengaruhi pada kelompok aktiva, atau bisa juga mempengaruhi pasiva, atau bahkan mempengaruhi aktiva dan pasiva secara bersamaan. Jadi artinya, setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpapasan, baik antara harta dengan harta, antara harta dengan utang, atau antara harta dengan modal. Oleh karena itu, pencatatannya dinamakan sistem akuntansi berpapasan atau double entry accounting system.
Selanjutnya adalah mengenai analisis transaksi, di mana transaksi yang disajikan merupakan contoh transaksi yang mempengaruhi aktiva. Pada contoh pertama, disebutkan bahwa pembelian aktiva atau aset secara tunai, yaitu suatu perusahaan produsen minuman membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisis transaksinya, yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta rupiah. Pada contoh kedua, yaitu ada penjualan aktiva atau aset secara tunai, di mana disebutkan bahwa suatu perusahaan minuman menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Lalu, analisis transaksinya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan bertambah sebesar 80 juta dan kendaraan perusahaan berkurang senilai 80 juta. Transaksi yang mempengaruhi utang. Yang pertama itu ada pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya itu suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Analisisnya adalah transaksi tersebut akan mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan bertambah sebesar 200 juta dan peralatan bertambah sebesar 200 juta. Kemudian ada pembayaran utang. Contohnya itu, suatu perusahaan membayar utang sebesar 50 juta. Analisisnya itu transaksi tersebut mempengaruhi utang, yaitu utang perusahaan berkurang sebesar 50 juta dan kas berkurang sebesar 50 juta. Kemudian selanjutnya itu ada transaksi yang mempengaruhi modal. Yang pertama itu ada penambahan investasi pemilik. Contohnya itu Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya adalah transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta dan kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta. Kemudian ada pengurangan investasi pemilik. Contohnya itu ada Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta. Analisisnya itu transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta dan kas berkurang sebesar 25 juta. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.